Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkah dalam. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Dialah Yesus Kristus, seorang pribadi yang taat kepada Bapa sampai mati. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita semua akan memperingati dan mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui sengsara dan wafat di kayu salib, Yesus telah menebus dan membebaskan kita semua dari dosa. Dalam upacara Jumat Agung ini, kita akan mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang berpuncak pada kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, penghormatan salib, dan doa meriah. Mohon perhatian untuk umat. Ketika penghormatan salib, umat cukup menundukkan kepala dan tidak perlu mencium salib. Pada ibadat sore hari ini, tidak ada berkat anak. Marilah sekarang kita berdiri dengan tenang, hening dan penuh hormat, menyambut imam dan para petugas liturgi. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra ilahi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaraan Kristus
Tuhan kami. Ia ditikam karena kejahatan kita. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat, seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal.
kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata
kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah kau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata,
Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkal dengan berkata, Bukan. kata seorang hamba imam besar, yang juga keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Dan Petrus menyangka lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata,
apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi kamu punya kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Dosa
Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sasaran Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Tanyakan dia, tanyakan dia, tanyakan dia, salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala,
tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia mereka salibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi tulislah bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku harus. Di situ ada suatu buli-buli bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
bersahabat. Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Namun demikian, seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Yesus Kristus, semua cacat, nafsu dan cinta diri kami lebur di dalam bawah-Mu, dan di atas salib-Mu Engkau menunjukkan dan memberi teladan kepada kami betapa ketaatan membawa berkat. Ya Yesus Kristus, semoga berkat wafat-Mu kami memperoleh hidup, berkat jerih payah-Mu kami memperoleh istirahat, berkat Engkau dicemooh kami memperoleh keluhuran, dan berkat darah-Mu yang tertumpah kami memperoleh perdamaian dengan Allah Bapa di surga. Amin. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa bagi Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya keraiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi Gereja Kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu
lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang di dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula untuk uskup kita Robertus, untuk semua uskup imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bagi persatuan umat Kristiani, marilah berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi
dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia demikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada di dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung. Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung.
sebelum terlambat. Biarkan Dia mengubah hatimu yang jahat, agar hidupmu selamat dan penuh rahmat. Datanglah padanya, yang mati tergantung. Datanglah padanya, karena cintanya agung. Dialah tempat kita selalu berlindung. Baginya kita senandungkan hidup. Datanglah padanya, yang mati tergantung. Datanglah padanya, karena cintanya agung. Dialah tempat kita selalu berlindung. Baginya kita senandungkan hidup.
damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian di dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.